Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membawakan chapter ini. Kami dari kelompok 11 akan membawakan tentang LO3 sampai closing case. Nah, di LO3 ini berbicara tentang pembiayaan ekspor dan impor, atau bahasa Inggrisnya export and import financing. Jadi secara tidak langsung ekspor dan impor ini sudah berkembang di berabad-abad yang lalu, tetapi masih mempunyai masalah internasional, yaitu kurangnya kepercayaan atau lack of trust. Nah, lack of trust ini terjadi saat kita sebagai pembeli belum pernah melihat orang yang menjual barang yang kita butuhkan. Akhirnya bisa terjadi kurangnya kepercayaan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengurangi kurang kepercayaannya itu adalah surat kredit, draft, dan daftar muatan. Nah, surat kredit ini, kalau saya mau kasih contohnya kita sebagai pembeli. Jadi, saat kita mau beli barang, kita buka satu aplikasi yang dia jual barang. Contohnya, Shopee. Itu orang boleh mau pakai sebagai contoh di pembahasan ini. Nah, pertama kita sebagai pembeli mau cari barang. Terus kita buka aplikasi Shopee. Saat kita buka aplikasi Shopee, kita boleh melihat yang, oh ada ini barang. Oke, ada ini barang. Kita suka mau ambil itu. Nah, saat kita tindis itu barang, ada contohnya ada 5 barang. 5 barang itu kita tindis. Nah, di situ ada harga dan juga uang tertentu dalam untuk melakukan pembayaran. Secara spesifiknya, uang sudah tertera, dokumen pembelian sudah ada, dan juga data apa yang dokumen atau data-data yang kita akan beli atau barang yang kita akan beli sudah terdaftar. Nah, habis itu dari pihak eksporter, contohnya kita sebagai pihak eksportir itu sudah masuk dan kita punya account bahwa ini ada orang mau melakukan pembelian barang. Jadi di situ ada ini dorang semua bayar dong. Tapi di saat dorang mau bayar itu ada 2 yang harus mereka lakukan, atau dorang itu mesti turuti apa yang kita minta supaya mau dapat itu barang. Jadi terus ada 2 lagi DP cara untuk melakukan pembayaran di kita punya barang-barang ini, yaitu boleh langsung dibayar atau penundaan pembayaran. Itu adalah draft pembayaran langsung dan juga draft waktu. Kalau misalnya kita mau bayar sekarang, itu masuk di draft pertama yang kita bilang tadi. Dan juga ada perlambatan waktu. Jadi bisa orang mau tunda 1 bulan, 2 bulan, tetap orang harus bayar yang itu barang. Itu barang sudah tercatat pada orang punya buku atau orang punya daftar pesan. Dan yang ketiga itu daftar muatan. Nah, yang kita tadi bilang tadi tentang orang ada backing draft, untuk apa sih itu? Nah, daftar muatan ini untuk melakukan biaya tagihan. Jadi saat orang coba pesan barang, orang sudah ada tanda terima. Oh, bukan tanda terima. Tanda pembayar, sudah ada data-data yang berapa banyak akan dibayar, dan daftar muatan ini melayani tanda terima, kontrak, dokumen, dan hak milik. Kontrak, dokumen, dan hak milik. Nah, yang saya mau tekankan di sini itu adalah kontrak. Kontrak
Kalau misalnya orang punya kontrak, jadi contohnya yang kita bilang tadi, dalam waktu 30 hari orang boleh mau tunda. Kontrak ini berperan besar karena kontrak ini memungkinkan orang saat orang melakukan pembayaran, eksporter itu nak boleh lari dari orang punya tanggung jawab, karena orang sudah mempunyai sudah mempunyai data-data yang kita akan beli. Terus saat orang sudah melakukan pembelian, orang sudah bayar, orang akan kirim tanda pembayaran dan eksporter akan menerima tanda terima pembayaran. Terus saat sudah kembali kepada kita atau barang yang sudah kita beli kembali datang kepada kita, ada di situ dokumen hak milik. Jadi dokumen hak milik ini itu untuk menjaga kita bertanggung jawab dengan akan barang yang kita sudah pesan. Nah, kalau misalnya orang lihat di situ ada ada figur, kita akan jelaskan secara singkat. Jadi kalau misalnya orang melakukan proses pembayaran atau ekspor dan impor atau pembelian barang lebih tepatnya, orang akan melakukan seperti ini. Pertama, important order goods. Jadi saat orang pesan barang. Kedua, eksporter menyediakan barang. Ketiga, good. Ketiga itu dia bicara tentang good separated to barang disediakan atau dipisahkan untuk orang-orang lain, karena orang kan sebagai pembeli dan penjual juga mempunyai orang lain dalam melakukan pembelian barang. Terus mereka akan melakukan agreement, lalu melakukan langsung pembayaran ke bank ataupun tempat-tempat pembayaran lainnya, sehingga tuh barang yang mereka pesan itu bisa didapatkan dengan segera. Nah, kita masuk dalam 16 LO4, yaitu ekspor impor bank. Secara keseluruhan ini menjalankan misi proses pinjam meminjam antara bank lain, bank dengan investor asing. Jadi kalau misalnya mau contohnya kita sebagai pemilik bank, terus ada orang Amerika Serikat yang ingin menanamkan investasi, tapi nak punya banyak uang. Nah, disinilah mereka melakukan pinjaman ke bank asing atau banknya Indonesia atau banknya kita untuk melakukan investasi di sini, sehingga mereka dapat melakukan investasi dengan cara yang aman dan juga bisa dipercaya. Nah, di bawah habis impor dan impor bank, habis itu kita membahas tentang asuransi kredit ekspor. Nah, di sini secara langsung contoh yang tadi, yang ada pinjam uang kepada kita, nak mampu dang bayar, dorang ada pinjam tadi. Kalau misalnya mau bilang, dorang ada utang atau ada pinjam kita 10 juta atau 10 miliar lah. Terus mereka atau dia itu hanya mempunyai uang 7M untuk bayar dorang punya utang. Tapi dorang punya keadaan sudah bangkrut. Nah, asuransi kredit ini, jadi saat dorang beli asuransi kredit, dorang itu akan melakukan asuransi kepada perusahaan atau investor yang lupa bayar kita atau nak mampu mau bayar, dorang akan melakukan bantuan pembayaran. Jadi dorang investor hanya ada uang 7M. Saat dorang melakukan ini, 3M-nya itu akan dibantu oleh perusahaan asuransi kredit ekspor ini, sehingga dapat dikatakan mereka
nyaman dalam melakukan ekspor dan impor. Dan juga bisa menjaga kenyamanan antara peminjam dan juga peminjam dan juga penerima. Jadi secara tidak langsung inti dari LO3 dan LO4 ini, kita harus melakukan setiap prosedur yang ada agar barang atau juga uang yang kita pinjam atau barang yang kita beli bisa dapat sampai kepada kita dengan cara yang aman dan bisa dipercaya antara pembeli, penjual. Terima kasih. Nanti LO5 akan disambung oleh teman saya dan juga closing case. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan rekening objektif yang kelima, yaitu counter trade. Counter trade ini adalah imbal dagang. Counter ini adalah suatu skema perdagangan atau praktik perdagangan internasional di mana pemasok barang atau jasa menyetujui suatu persyaratan dalam perjanjian jual beli untuk melakukan pembelian dan menyanggupi suatu persyaratan tertentu sebagai kompensasi dan manfaat bagi pembeli, sehingga pemasok barang atau jasa wajib menerima barang atau memberi kompensasi lain kepada pembeli sebagai balasan atau pembayaran sebagian atau seluruh barang dan jasa yang dijual atau ditukarkan kepada pembeli tersebut. Salah satu contoh dari counter trade adalah di mana pemerintah Saudi Arabia setuju untuk membeli 10 pesawat 747 dari perusahaan Boeing yang notabene-nya adalah perusahaan pesawat dari Amerika dengan melakukan metode pembayaran menggunakan minyak bumi. Nah, namun dalam pembelian tersebut, pemerintah Arab Saudi menyertakan ketentuan atau perjanjian di mana harga minyak bumi yang mereka jual itu di bawah 10% dari harga minyak bumi yang berada di pasaran internasional. Berarti mereka membeli pesawat 10 Boeing, tapi mereka juga memberikan diskon kepada pesawat Boeing dengan memberikan, jika mereka membeli minyak bumi dari pemerintah Arab Saudi, maka akan diberikan diskon 10% di bawah harga minyak bumi tersebut pada pasar internasional. Nah, di dalam counter trades ini dia terdapat 5 bagian, 5 tipe yang biasa digunakan oleh suatu negara terhadap negara lainnya dalam melakukan suatu perjanjian atau perdagangan dengan negara satu kepada negara yang lainnya. Nah, di dalam counter trades ini terdapat 5 tipe, yaitu adalah barter, counter price, offset, switch trading, and compensation or buyback. Nah, kita masuk yang pertama. Di barter ini adalah bentuk perdagangan non konvensional atau barang yang tidak berupa uang yang paling tua di dunia. Nah, di mana perdagangan ini dilakukan melalui pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lain secara langsung dan simultan dengan nilai yang dianggap sama atau kira-kira sebanding tanpa menggunakan alat pembayaran lain seperti uang. Nah, barter dalam bentuk awalnya hanya dilakukan dengan perjanjian tunggal tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, yang kedua adalah counter purchase. Counter purchase ini adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau peraturan yang digunakan jika negara lain ingin menjual barang atau jasa mereka kepada negara ini dengan harapan negara ini harus membeli barang atau jasa yang dijual atau ditawarkan oleh negara tersebut. Di sini contohnya yaitu di mana perusahaan-perusahaan Amerika menjual produk-produk mereka di Cina seperti sepatu atau
baju atau barang-barang yang konsumtif yang biasa digunakan oleh orang-orang yang berada di Cina, dan orang negara Cina tersebut harus membeli barang tersebut dengan perjanjian. Jadi pemerintah Amerika menawarkan barang terhadap Cina, dan Cina menjual produk mereka, tapi juga dibeli oleh Amerika. Jadi seperti sama-sama membeli barang dari produk-produk dari negara-negara tersebut. Ketiga adalah offset. Nah, offset ini hampir mirip dengan counter price, di mana kedua negara melakukan perjanjian, di mana negara asing ingin melakukan investasi atau menggunakan sumber daya dari negara yang mereka tuju, dengan harapan hasil sumber daya tersebut mereka jual atau mereka bisa gunakan untuk kepentingan negara tersebut. Sama seperti pemerintah Amerika mendirikan PT Freeport di Indonesia dengan mengharapkan hasil emas-emas yang mereka tambang dijual keluar, atau mereka mengambil untuk keuntungan sendiri. Nah, di situ kan pemerintah Amerika menawarkan untuk melakukan investasi dengan perjanjian kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas atau membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung bagi Indonesia itu sendiri, seperti meningkatkan kualitas bangunan atau melakukan pembangunan yang mendukung jalannya proses pertambangan, misalnya membangun kantor atau membangun rumah-rumah mungkin bagi para pekerja. Nah, secara tidak langsung ini membantu warga-warga yang berada di dekat Freeport tersebut merasakan kemajuan atau merasakan efek dari keuntungan dari kerjasama antara Indonesia dengan Amerika. Nah, yang keempat kita masuk di swing trading. Nah, swing trading ini adalah yaitu pihak ketiga yang diberi hak oleh para pihak yang menjual barang atau jasa yang dipertukarkan, sehingga para pihak yang bertukar akan memperoleh mata uang yang diinginkan. Nah, ini mungkin seperti Amerika menggunakan Cina sebagai produsen atau konsumen dari pembuatan merek produk ini atau jasa ini. Dengan dibiayai Amerika tersebut, Cina menjual barang atau jasa tersebut ke luar negeri. Nah, jadi hasil yang mereka dapatkan bisa diuangkan dari uang Cina ke uang dolar Amerika. Keuntungan yang paling menjadi dari counter trade tersebut adalah di mana perusahaan bisa membiayai biaya ekspor yang berasal dari barang atau produk atau jasa mereka untuk diekspor ke perusahaan yang berada di luar negeri mereka, sehingga biaya atau pengiriman barang tersebut menjadi lebih murah dibandingkan mereka membeli barang yang berasal dari barang tersebut. Nah, di sisi lain juga kebanyakan kekurangan dari counter trade ini adalah barang-barang yang biasa mereka hasilkan dari negara yang mereka melakukan perjanjian atau mereka bekerja sama dengan negara tersebut. Biasanya barang atau jasa tersebut seringkali dalam kondisi yang tidak bagus atau barangkali tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tersebut dalam menginvestasi atau membeli atau menjual barang tersebut, tapi tidak sebanding dengan
apa yang mereka ekspektasikan atau mereka harapkan dari negara yang mereka masuki tersebut. Nah, di closing case ini yang di page terakhir untuk chapter 16 tersebut, di sini dijelaskan bagaimana Embraer and Brazilian Importing. Secara singkat dijelaskan ini bahwa Embraer ini adalah perusahaan yang berasal dari Brasil, di mana mereka membangun atau membuat barang-barang seperti untuk keperluan komersil, keperluan militer, untuk keperluan bagi kaum kelas atas. Dia ini seperti membangun pesawat. Nah, di sini mereka membangun pesawat tersebut menggunakan produk-produk yang berasal dari dalam Brasil tersebut, dari negara Brasil tersebut. Nah, yang menjadi masalahnya di sini adalah banyak equipment atau keperluan barang-barang yang mereka akan gunakan tersebut banyak kan berasal dari luar Brasil. Sedangkan bagi para perusahaan tersebut ingin mengimpor atau mengekspor ke negara Brasil tersebut, di sini dipermasalahkannya adalah sistem importnya Brasil yang terlalu mengekang bagi perusahaan tersebut, sehingga banyak juga barang-barang tersebut akhirnya tidak jadi masuk ke Brasil. Nah, di sini juga dibilang bahwa mengimpor ke Brasil adalah sesuatu pekerjaan yang tidak mudah untuk para perusahaan dan penyedia kategori-kategori jasa atau barang yang diperlukan oleh perusahaan Embraer ini. Nah, pemerintah Brasil ini menggunakan perlindungan harga untuk perlindungan barang yang tinggi dan pajak yang tinggi untuk mengimpor untuk para importir yang masuk ke Brasil, sehingga para perusahaan tersebut mereka lebih banyak untuk menarik diri dari Brasil tersebut. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah Anda mengekspektasi bahwa perusahaan seperti Embraer untuk bisa menyelesaikan jangka panjang pembuatan pesawat tersebut, pesawat yang mereka buat tersebut di Brasil, dengan tetap berada di daerah yang terorientasi untuk memproduksi barang tersebut di Brasil. Nah, menurut saya sendiri, untuk perusahaan sekelas ini, mereka membangun pesawat umum untuk dijualkan di luar, tapi dengan berada di Brasil, menurut saya sih lebih baik. Saya tidak mengekspektasi berlebih karena dengan tingkat kesulitan untuk impor barang yang mungkin mereka tidak produksi di Brasil tersebut susah, dan mungkin karena pemberian oleh pemerintah begitu susah, sehingga saya rasa sih para pesawat tersebut hasil yang diproduksi oleh Brasil, perusahaan Embraer ini yang tetap berada di Brasil sih, menurut saya sih tidak akan sebagus dengan perusahaan-perusahaan pesawat yang diproduksi di luar.